Great, good morning. Tema pada hari ini adalah sukses itu bukan suatu kebetulan. Success is not a coincidence. Ya, alright, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin berbicara dengan satu hal yang sangat penting dalam hidup kita, ya, mengenai keberhasilan. Ya, setiap orang ingin berhasil, ya enggak? Tidak ada orang yang ingin gagal, ingin ya masa depannya suram, enggak ada ya. Tapi tahukah saudara, keberhasilan itu tidak datang karena keberuntungan, bukan karena kebetulan, dan bukan juga karena koneksi manusia. Ya. Alright, welcome back in this Andre Sabat channel, my quality time with Jesus. Keberhasilan sejati itu datang karena hidup kita berjalan selaras dengan prinsip-prinsip Tuhan. Karena Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow. Ya. Great, ayat ini bukan sekedar puisi indah ya, ini adalah janji dan rahasia surgawi. Tuhan ingin umatnya berhasil dalam setiap aspek kehidupan. Itu ya, dalam pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, kesehatan, dan masa depan. Namun keberhasilan tidak otomatis terjadi ya. Selalu ada harga yang harus dibayar dan ada langkah-langkah yang perlu kita ambil. Apa ini? Ya, hari ini kita belajar dua langkah penting yang Alkitab tunjukkan ya. Dua prinsip yang bisa menentukan arah hidup dan kesuksesan kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mau sungguh-sungguh mempraktekannya, hidup kita akan berubah. Oke, kita buka ya Amsal 18 ayat 21 ya. Yang pintar mencatat ya. Amsal 18 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Teman-teman, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ini ayat luar biasa ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa perkataan kita membawa kuasa, perkataan kita punya kuasa, punya power. Kuasa untuk apa? Mencipta atau mematikan. Kata-kata kita bukan sekedar suara yang keluar dari mulut, tapi sebuah kekuatan rohani yang menentukan arah hidup kita. Teman-teman, coba kita perhatikan kehidupan sehari-hari ya. Berapa banyak orang yang setiap hari tanpa sadar ya, menubuatkan hal buruk atas dirinya sendiri. Ya, ada yang berkata, aduh, saya memang nggak pernah beruntung Pak. Rezekiku ya segini-segini aja. Saya memang nggak bisa sukses. Dan tanpa sadar mereka menuai apa yang mereka ucapkan. Ya, saya pernah mengenal seseorang pengusaha kecil ya, yang sangat sederhana. Setiap pagi sebelum membuka tokonya, ia selalu berdoa, Tuhan, aku percaya Engkau memberkati hari ini, aku akan melihat tangan-Mu bekerja. Meski kadang hari itu sepi, kadang-kadang ya tidak ada pelanggan, kadang-kadang, tapi saya tetap bersyukur ya. Itu orang tetap bersyukur dan mengucapkan perkataan iman. Beberapa tahun kemudian bisnisnya berkembang pesat loh. Orang-orang heran, kok bisa ya? Padahal usahanya dulunya kan kecil. Rahasianya bukan cuma kerja keras, tapi perkataan iman yang menjaga mulutnya agar tidak mengeluarkan keluhan-keluhan, tapi ucapan yang sejalan dengan janji Tuhan. Teman-teman, sebaliknya ada orang ya teman saya juga
orangnya lucu tapi aneh. Setiap kali ketemu dia selalu bilang, aduh hidupku sial banget, aku tuh magnet kesialan. Saya bilang, kamu jangan ngomong begitu, nanti beneran. Nggak lama kemudian dia benar-benar kecopetan di pasar. Kadang-kadang kita mentertawakan hal-hal seperti ini ya, tapi sesungguhnya ada kebenaran di baliknya. Perkataan negatif adalah seperti benih yang kita tabur, dan cepat atau lambat kita akan menuai hasilnya. Karena itu Amsal 10 ayat 20 berkata, lidah orang benar itu seperti perak pilihan. Artinya apa? Perkataan orang benar itu bernilai mahal, jadi jangan sembarangan bicara. Kalau kita mau berhasil ya, kita harus belajar berbicara dengan iman, dengan hikmat, dan dengan kasih ya. Perkataan itu seperti arah kemudi kapal. Karena firman Tuhan di Yakobus berkata, kapal yang besar bisa dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Begitu juga hidup kita. Seluruh arah hidup kita bisa berubah hanya karena satu perkataan. Kalau kemudi kita arahkan pada firman Tuhan, kapal hidup kita akan sampai di pelabuhan yang benar, di pelabuhan yang penuh berkat. Tapi kalau kita arahkan dengan keluhan dan ketakutan, kita akan karam di tengah badai. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ucapkanlah janji Tuhan, bukan masalah. Ucapkan iman, bukan ketakutan. Ucapkan kemenangan, bukan kekalahan. Ya, Amsal 13 ayat 20 kan berkata kan, mencatat ya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Teman-teman, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh perkataan, tapi juga oleh lingkungan dan pergaulan kita. Teman-teman yang kita pilih akan membentuk cara berpikir, cara bersikap, dan arah hidup kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang positif, rajin, orang yang takut akan Tuhan dan penuh iman, maka secara tidak sadar kita akan ikut tertular, terkontaminasi ya, dengan apa? Dengan semangat dan hikmat mereka. Dan tapi kalau kita bergaul dengan orang yang suka mengeluh, malas, orang yang suka bergosip, suka sinis, lama-lama kita juga jadi seperti mereka. Ya, contohnya saya pernah mendengar cerita seorang pemuda yang dulunya malas dan pesimis, tapi suatu hari dia mulai bergaul dengan komunitas orang percaya yang suka berdoa, suka belajar firman. Lambat laun hidupnya berubah. Ia jadi rajin, penuh pengharapan, dan akhirnya berhasil. Mengapa? Karena pergaulan yang benar membawa kita ke arah yang benar. Karena Amsal 27 ayat 17 mencatat, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau engkau ingin hidupmu tajam dalam roh, tajam dalam iman, tajam dalam visi, maka bergaulah dengan orang-orang yang menajamkan Anda. Ya. Ada orang yang bilang begini, saya nggak suka berteman dengan orang sukses, nanti saya jadi minder. Ya, padahal justru itu yang dibutuhkan. Kalau Anda berteman dengan orang yang lebih maju, Anda akan ditarik naik. Tapi kalau Anda berteman dengan orang yang suka menyerah, Anda akan ikut jatuh. Itu sebabnya jangan sembarangan pilih teman. Kalau teman Anda menurunkan iman Anda, itu tanda bahaya. Kalau teman Anda menjauhkanmu dari Tuhan, itu bukan sahabat sejati, itu racun rohani. Ya, teman-teman, setelah kita menjaga perkataan dan pergaulan, langkah berikutnya adalah mengembangkan karunia yang Tuhan sudah tanamkan. Setiap kita punya potensi, ada talenta yang Tuhan percayakan, tapi seringkali kita tidak mengembangkannya, malah membandingkan diri dengan orang lain. Ya, Tuhan tidak meminta kita menjadi seperti orang lain, enggak. Tuhan hanya ingin kita setia mengelola apa yang Ia berikan. Kalau kita setia dalam hal kecil, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Kalau kita rajin mengasah talenta, Tuhan akan pakai hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Jadi pesan moralnya, keberhasilan bukan kebetulan. Keberhasilan adalah hasil
dari perkataan yang dijaga, pergaulan yang benar, dan karunia yang dikembangkan. Sukses sejati bukan ketika kita memiliki banyak, tapi ketika hidup kita memberi dampak positif. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang positif, maka sukses sejati bukan ketika kita naik ke puncak, tapi ketika kita menolong orang lain untuk ikut naik bersama-sama kita. Success is not what you have, but what you give. Keberhasilan bukan diukur dari apa yang Anda miliki, tapi dari apa yang Anda berikan. Your words are seeds, plain faith, and you will have harvest miracle. Ya, saya ulang lagi, your word are seed, plant faith, and you will harvest miracles. Perkataan adalah benih, ya. Taburlah iman dan Anda akan menuai mujizat. Jadi mari kita renungkan, ya. Tolong jawab jujur pertanyaan ini, ya. Tolong jawab jujur pada Anda sendiri. 1. Apakah Anda sudah memilih sahabat yang membangun iman Anda? 2. Apakah Anda sudah mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan percayakan? 3. Apakah hidup Anda sedang menghasilkan buah rohani yang memuliakan Tuhan? Amin. Mari kita tunduk kepala, berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini kami belajar bahwa sukses bukan kebetulan, tapi hasil dari ketaatan kami pada firman-Mu. Ajar kami untuk menjaga perkataan kami, agar setiap ucapan kami membawa kehidupan, bukan kematian. Tolong kami untuk memilih pergaulan yang benar, agar kami dikelilingi oleh orang-orang yang membangun iman kami. Bangkitkan karunia dan potensi yang Engkau tanamkan dalam hidup kami, supaya kami tidak hidup sia-sia, tapi berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu. Berkati rumah tangga kami semua, pekerjaan kami, kesehatan kami, dan langkah-langkah kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Teman-teman, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.